Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video pembelajaran mata kuliah akuntansi manajemen. Pada malam hari ini saya akan bahas mengenai perencanaan laba ya. Mengapa dibahas perencanaan laba ya? Di sini terkadang di perusahaan-perusahaan yang perusahaan yang tradisional ya jarang membuat perencanaan laba ya. Biasanya jalan aja dulu, labanya nanti belakangan, seperti itu ya. Nah, di dalam perusahaan-perusahaan bonafit ya biasanya sini sudah ada ya harus ada ya planningnya ya, planning dari suatu usaha berapa laba yang akan dicapai ya, karena tanpa direncanakan ya suatu kegiatan itu biasanya hasilnya tidak memuaskan lah, seperti itu. Oke, di sini menurut Charter dan Newsri ya tahun 2002 ya, perencanaan laba adalah atau profit planning ya, mengembangkan dari suatu rencana operasi guna mencapai cita-cita dan tujuan perusahaan ya. Jadi suatu perusahaan itu harus ada targetnya dulu, berapa laba yang diinginkan ya. Nah, dari laba itulah target itulah akan tercipta target-target yang mendukungnya gitu ya. Artinya di bagian setiap bagian-bagian misalkan di bagian marketing targetnya seperti apa ya, terus bagian produksi targetnya seperti apa. Nah, ini adalah dasar dari untuk acuan menentukan target-target tersebut ya, yaitu di awalnya itu perencanaan laba atau target labanya, seperti itu. Terus juga di sini laba yang diperoleh perusahaan merupakan ukuran yang seringkali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen perusahaan ya. Menurut Mulyadi ya, jadi sudah jelas bahwa sebesar apapun perusahaannya ya, sebagus apapun ya, nanti yang akan dilihat adalah laba dari perusahaan tersebut ya, bukan mewahnya atau bagusnya gedungnya atau banyak karyawannya ya, atau yang lainnya lah pokoknya ya. Ujung-ujungnya semua ini perusahaan menguntungkan atau tidak ya. Jika menguntungkan ya, kalau dia perusahaan go public maka investor akan betah ya, atau akan menambah investasinya ya supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar, begitu juga kalau misalkan si owner ya perusahaan pribadi ya, ketika laba perusahaannya bagus ya atau berkembang terus, maka si owner pun akan semangat dan mempertahankannya gitu ya. Tapi kalau misalkan si owner punya diversifikasi perusahaan ya, beberapa perusahaan, tiba-tiba perusahaan tersebut ternyata tidak optimal keuntungannya atau bahkan rugi ya, maka biasanya ini si owner itu akan menutup perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, menetapkan tujuan laba ya, ini ada beberapa metode ya. Yang pertama metode priori ya, yaitu tujuan laba mendominasi perencanaan ya. Pertama-tama manajemen menentukan tingkat pengembalian yang diinginkan dan berusaha untuk merealisasikannya melalui perencanaan ya. Nah, kalau metode-metode priori ini yaitu biasanya laba itu ditentukan dan itu mendominasi ya. Jadi semua bagian mengacu terhadap tercapainya laba tersebut, begitu ya, tanpa biasanya memperhatikan hal-hal yang lainnya, begitu ya. Misalkan begini, ditentukan targetnya misalkan labanya 1M misalkan itu ya. Nah, berdasarkan perjalanan di periode yang lalu ya, ini seluruh manajemen akan mengacu ke situ ya, berarti penjualannya harus berapa ya, sehingga menekan ya, kadang-kadang menekan, dan ini untuk lebih ke arah menentukan tingkat pengembalian ya. Artinya ini biasanya kalau misalkan dengan metode priori ini, yaitu metodenya dengan
mengutamakan investor gitu atau mengutamakan pemilik bagaimana supaya untung begitu ya. Kalau real di lapangan seperti apa itu tidak terlalu dipikirkan ya. Inilah metode priori. Terus yang kedua ada metode posteriori ya, yaitu tujuan laba berada di bawah perencanaan dan diidentifikasikan sebagai hasil dari perencanaan ya. Jadi labanya ini belakangan ya, jadi dibikin suatu perencanaannya dulu, kegiatannya apa, nanti inilah muncullah laba yang akan dihasilkan sekian, kira-kira seperti itu ya. Ini adalah metode posteriori ya. Dengan metode ini kalau saya lihat itu lebih realistis ya, karena memang akan berangkat dari kecil ya, atau misalnya dari bagian marketing nanti ada kegiatan ini ya, terus bagian produksi ada kegiatan ini, nah itu langsung dihasilkanlah ke hitung-hitungannya dan itu ada labanya sekian, itulah yang dijadikan sebagai target labanya ya. Nah kalau tadi metode priori ditunjukkan dulu saya mau laba sekian, pengembalian sekian. Nah caranya bagaimana itu masing-masing manajer ya, masing-masing manajer terutama ya manajer keuangan terutama ya, seperti itu. Terus metode pragmatis ya. Di sini manajemen menggunakan ya suatu standar laba yang telah diuji dan dibuktikan ya melalui pengalaman. Nah, kalau ini lebih realistis lagi ya, karena biasanya labanya ini ditentukan ya berdasarkan standar yang sudah teruji ya. Maksudnya gini, misalkan tahun kemarin ya, tahun 2019 ya, tahun ke 2020 bahwa perusahaan tersebut mengalami kenaikan 10% ya. Dan ketika dianalisa secara tren ya, dari tahun ke tahun itu rata-rata 10% ya. Artinya di tahun depan ya, manajemen menentukan 10% juga. Nah itu namanya metode pragmatis ya, artinya kenaikannya berdasarkan pengalaman yang sudah dicapai, seperti itu ya. Jadi lebih realistis lagi dibanding dengan metode priori maupun metode posteriori ya. Nah selanjutnya yaitu faktor-faktor pertimbangan menentukan laba ya. Ketika kita mau menentukan labanya berapa ya, ini harus ada berapa faktor yang harus kita pertimbangkan ya. Yang pertama di sini ya, menurut Sulistianingsih dan Zulkifli ya, dan Harnanto dan Zulkifli ya, penggolongan biaya dapat berdasarkan pada hubungan antara biaya dengan objek pengeluaran ya. Nah ini kaitannya dengan laba. Kenapa saya bilang faktor di sini, yaitu biaya ya, harus diperhatikan karena semakin besar biaya maka laba akan semakin kecil. Semakin kecil biaya maka laba akan semakin besar ya. Ini harus diperhatikan hubungan antara biaya dengan objek pengeluarannya ya, bagian marketing, bagian gaji karyawan, nah itu dengan objek pengeluaran. Terus fungsi pokok perusahaannya ya. Dalam fungsi pokok perusahaan ini juga sama ya, jadi ada biaya yang misalkan perusahaan jasa, nah biaya-biaya apa yang harus dikeluarkan sebagai perusahaan jasa begitu ya, karena tadi kaitannya ya, akan ketika biaya ini meningkat maka akan meningkat berkuranglah laba tersebut ya. Terus hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai ya, yaitu misalkan biaya produksi ya, nah, karena hubungan suatu ya biaya dengan suatu yang dibiayainya. Biaya bahan baku ya, itu contohnya ya. Terus hubungan biaya dengan volume kegiatan ya, nah ini misalkan biaya packing ya, ketika meningkat maka dia akan meningkat ya. Terus biaya ekspedisi ya, ketika penjualan meningkat maka pengiriman akan meningkat contohnya ya. Terus selanjutnya atas dasar waktu ya, ini pun ada ya biaya yang memang dikeluarkan berdasarkan atas dasar waktu ya. Misalkan contohnya dalam satu periode, misalkan kalau sewa gedung ya, nah ini waktunya misalkan 1 tahun, sebulan ya, itu juga harus diperhitungkan ya. Karena kenapa? Akan berpengaruh terhadap laba ya. Terus hubungannya dengan perencanaan ya, pengendalian dan pembuatan keputusan ya.
Nah, ini perlu juga diperhatikan sebagai faktor ya, apa namanya, yang akan menentukan labanya ya. Jadi misalkan dengan perencanaan yang sudah ada seperti apa ya, pengendaliannya bagaimana, terus pembuatan keputusannya seperti apa ya, itu akan berpengaruh juga ya. Karena ada beberapa yang memang dalam pembuatan keputusannya tidak bisa menunjang terhadap tujuan laba ini begitu ya. Contoh misalkan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah anggaplah di Jakarta ya, Jakarta, Bekasi ya, seperti itu ya. Itu kan kalau ingin labanya besar tentunya ada penekanan biaya, salah satunya biaya tenaga kerja ya. Nah, sedangkan sekarang ada ketentuan ya bahwa keputusan untuk UMR Jakarta itu lumayan tinggi ya, makanya jangan heran kalau banyak pabrik-pabrik yang pindah ke pinggiran ya, karena UMR-nya lebih rendah dibanding dengan di daerah Jakarta. Nah, selanjutnya yaitu penganggaran ya. Kita akan bahas penganggaran ya. Kalau tadi planning biaya, sekarang kita bahas yaitu penganggaran ya. Apa sih penganggaran? Ya, penganggaran adalah proses menyusun anggaran ya, atau suatu proses sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana ya, pengumpulan data dan informasi, pembagian tugas, implementasi dan rencana tersebut sampai pada tahap pengawasan dan evaluasi. Ya, jadi penganggaran itu adalah menyusun tahapan-tahapan ya, terus rencana-rencana ya, terus data-data apa aja yang diperlukan ya. Nah, itu untuk diimplementasikan rencana tersebut ya, sampai pada tahap nanti dievaluasilah anggaran tersebut gitu ya. Nah, ini menurut Mulyadi ya, penganggaran yaitu merupakan suatu rencana kerja ya, yang diukur secara kuantitatif ya, yang diukur dalam satuan moneter ya, standar dan satuan ukuran yang lainnya yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Nah, menurut Mulyadi ini bahwa anggaran ya suatu rencana kerja yang dihitung secara kuantitatif, diukur dengan satuan moneter atau satuan uang ya, dan satuan ukurannya biasanya jangka waktunya 1 tahun ya. Setiap bikin anggaran itu 1 tahun, nggak ada 1 bulan seperti itu ya. Untuk anggaran biasanya 1 tahun dilakukannya. Terus selanjutnya menurut Nafarin ya, anggaran merupakan rencana tertulis ya mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dalam satuan uang dan jangka waktu tertentu ya. Hampir sama dengan Mulyadi ya, Nafarin pun menyatakan bahwa anggaran itu suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif dengan uang, tapi di sini jangka waktunya tertentu ya, artinya bisa juga tadi misalkan 2 bulan, per 3 bulan, atau per 4 bulan seperti itu ya. Tapi menurut Mulyadi dalam 1 tahun ya. Terus menurut Garrison, Norton dan Brewer ya tahun 2007, anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama 1 periode tertentu ya. Jadi menurut Garrison dan kawan-kawan ini anggaran adalah rencana ya terperinci ya. Jadi pengeluaran yang memang satuan secara uang ya, dalam 1 periode tertentu seperti itu. Nah, ciri-ciri anggaran ya, 1, dinyatakan dalam satuan moneter, pasti diukur dengan uang ya. Namanya anggaran pasti ada uangnya di situ ya, jumlahnya berapa, kuantitasnya berapa, seperti itu. Terus umumnya mencakup kurun waktu 1 tahun ya, rata-rata anggaran ini dibuat dalam 1 tahun. Misalkan anggaran belanja negara ya, terus anggaran perusahaan banyak ya, rata-rata semua 1 tahun sih ya, sesuai yang dinyatakan oleh Mulyadi ya. Terus yang ketiga yaitu biasanya anggaran itu mengandung komitmen manajemen ya. Jadi ketika sudah ditetapkan ya, semua manajemen ya, semua manajer mengacu kerjanya terhadap anggaran yang sudah dikeluarkan ya. Contoh misalkan manajer produksi ya,
dia ketika sudah dikeluarkan anggarannya untuk budget produksi tahun ini adalah misalnya 1 M, ya, maka ya si manajer produksi itu akan berhati-hati ya, jangan sampai terjadi pelonjakan biaya di departemennya gitu ya, misalkan biaya lembur ya dan lain-lain seperti itu ya. Biasanya kalau misalkan ada pelonjakan, nanti manajernya ini akan reputasinya akan menurun ya. Terus selanjutnya, usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi ya. Biasanya ini kalau di perusahaan ya disetujui oleh direktur ya atau owner ya, atau mungkin kalau di pemerintahan yang pimpinan tertinggi di departemen atau kementerian tersebut, seperti itu. Seperti misalkan contoh kemarin anggaran bantuan BSU ya. Nah, itu untuk tenaga kerja. Nah, itu ini dulu ya, di-approve dulu sama Menteri Keuangan ya, dan Menteri Tenaga Kerja ya, gitu itu. Terus perubahan anggaran hanya dilakukan apabila ada keadaan khusus ya. Jadi biasanya anggaran ini jarang berubah ya dalam 1 tahun ya, kecuali ada kejadian-kejadian khusus ya. Contoh misalkan ya, seperti kemarin sebelum Covid ya, itu perusahaan sudah membuat anggaran pengeluaran dan anggaran pemasukan ya. Nah, ketika terjadi Covid, akhirnya anggaran dirubah. Bahkan seperti di pemerintahan desa pun banyak desa maupun di tingkat kecamatan yang banyak alokasi biaya yang anggarannya tadinya untuk pembangunan diarahkan untuk penanganan Covid, seperti itu. Nah ya, karena memang ini ada keadaan khusus ya. Terus harus dianalisis penyebabnya ya. Jadi kalau misalkan naik ataupun turun anggaran ya, itu harus dianalisa ya. Karena kenapa? Ini adalah untuk pelajaran ketika nanti membuat anggaran yang ke depan ya, dan kita mengetahui problemnya apa ya. Kalau misalkan memang perubahan yang baik ya, maka berarti apa perubahan tersebut, dan itu harus dipertahankan, seperti itu. Terus fungsi dan pentingnya anggaran ya. Yang pertama di sini adalah sebagai planning ya, bahwa anggaran ini ya sebagai perencanaan ya. Karena ketika dibuat anggaran ada rencana pengeluaran tentunya ya. Nah, sehingga ketika kita mengaplikasikannya itu akan lebih mudah karena memang sudah ada rencananya ya, ada acuannya, seperti itu. Terus yang kedua ada organizing, yaitu pengorganisasian ya. Nah, ini anggaran pun diimplementasikan ya di organisasi, misalkan di bagian-bagian tertentu ya, bidang-bidang departemen-departemen tertentu, misalkan di marketing ya, produksi ya, terus accounting, purchasing ya. Jadi diorganize ke masing-masing bagian ya, supaya lebih mudah, seperti itu. Terus actuating ya, anggaran juga menggerakkan ya, mempunyai fungsi menggerakkan. Kenapa menggerakkan? Karena kalau tidak ada anggaran ini biasanya nggak gerak ya. Pembangunan kalau nggak dianggarkan ya nggak ada pembangunannya, seperti itu ya. Terus sebagai fungsi controlling, yaitu pengontrol atau pengawasan ya, dari planningnya ada, kita lihat anggarannya ya, over budget atau tidak, akan lebih mudah. Tapi kalau tidak ada anggarannya atau jalan aja ya, kita nggak tahu apakah ini over budget atau tidak, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu fungsi utama anggaran ya. Kalau tadi di sini fungsi dan pentingnya anggaran ya, fungsi. Sekarang kita bahas yaitu fungsi utama ya anggaran. Yang pertama di sini adalah sebagai alat perencana ya, tadi dibahas sebenarnya di perencanaan ya. Ini anggaran merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman bagi anggota dalam bertindak ya. Karena itu dalam fungsi perencanaan anggaran memiliki beberapa manfaat yang saling terkait satu dengan lainnya ya. Jadi tadi sebagai acuan ya, sebagai acuan bagian-bagian yang lain, departemen-departemen yang lain ya, untuk bertindak ya kalau sudah ada anggarannya ya. Ini apa sih manfaatnya ya? Memberikan pendekatan terarah dan terintegrasi kepada seluruh anggota ya. Jadi departemen ya, karyawan bagaimana sudah punya arahan yang jelas ya, untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau tujuan dari anggaran ini ya.
Terus mengarah pada tujuan umum perusahaan, yaitu memperoleh laba ya, tujuannya tentu untuk memperoleh laba ya. Terus mendorong semua anggota organisasi berkomitmen sampai mencapai sasaran ya. Nah ini biasanya anggaran disosialisasikan di bagian produksi ya, sampai karyawan pun biasanya tahu ya, supaya karena dia biar tahu untuk penghematannya seperti apa ya. Terus kalau bagian marketing juga sama, ketika mau promosi atau apa ya harus ini juga ya, harus sesuai anggarannya, jangan sampai promosi terus-terusan gitu tanpa melihat dari anggaran ya. Terus mengarahkan penggunaan sumber daya pada kegiatan yang menguntungkan ya. Anggaran sudah ada, nah ini supaya kegiatan-kegiatan itu ya ada hasilnya lah untuk perusahaan ya, bukan hanya sekadar menghabiskan uang seperti itu ya. Bahkan CSR pun ya biasanya itu akan dihitung nanti ya, karena CSR pun walaupun diberikan cuma-cuma ya, tapi harus ada timbal balik yang akan diterima oleh perusahaan ya. Terus selanjutnya yang kelima, yaitu mendorong pencapaian prestasi tinggi dan bagi anggota organisasi ya. Biasanya ini kalau misalkan yang anggarannya bagus ya, bahkan di efisien ya, nah ini akan mendapatkan reward dari perusahaan ya, atau organisasi ya. Oke, untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke part 2, yaitu fungsi utama anggaran sebagai alat pengendalian. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja untuk malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.